ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal mukarramun, asatid wal asatidah, para guru, tuan guru, tokoh masyarakat, sesepuh dan bini sepuh yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya, tapi insya Allah kita semua mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus guru kita Al-Mukarram Ki Haji Zain Zainuddin, mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur, Allah jadikan ilmunya manfaat buat kita semua fid dini wa dunya ila yaumil akhirah, amin ya rabbal. Keluarga besar orang tua kami almarhum Bapak Haji Ma'in bin Haji Rebo, sahabat saya, saudara musri dalam hal ini, para bapak, ibu, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan syukur kita kepada Allah, salawat kita kepada Rasulullah, Allah tambahkan nikmat beserta keberkahan di dalamnya. Allah curahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita, Allah bahagiakan kita di dunia ila yaumil akhirah, serta Allah kumpulkan nanti kita di padang mahsyar bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pula pada malam hari ini berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa berkumpul di kediaman keluarga besar almarhum orang tua kita Bapak Haji Ma'in bin Haji Rebo dalam rangka tahaddus bin nikmah putra putri beliau, dalam rangka mengenang keberadaan serta kepergian beliau, yaitu haul yang keempat, meninggalnya orang tua kita almarhum al-maghfurlah Bapak Haji Ma'in bin Haji Rebo. Mudah-mudahan almarhum beserta almarhumah keluarga besar beliau kiranya diterima amal ibadahnya oleh Allah, diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah,
alam kuburnya, serta dijadikan alam kuburnya bagian dari taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Kira-kira percaya enggak Pak kalau kita ngirim doa sampai ke alam kubur? Yang nggak percaya jangan dibagi gesek, enak aja gitu. Tahlil ogah, zikir ogah, besek diambil, timpa pembukanya murah. Apalagi pakai dianterin, jangan keladenan. Kebiasaan begitu betul ya. Tahlil nggak datang, si anak anterin, belum kebagian. Besok kalau ada tahlil dia nggak bakal datang lagi, karena bakal mikir bakal anterin. Mohon maaf, RW saya bawa Bapak Habibie dari ST RW Baunarangan 09. Beliau kalau sama tahlil rajin, sampai ke kapuk-kapuk saya bawa. Kapuk beseknya lebih masalahnya. Kenapa saya bilang kita percaya ahli sunnah wal jamaah tanpa perlu dalil akli, tanpa perlu dalil nakli, kita harus percaya. Kenapa harus percayanya? Kita ahli sunnah wal jamaah, mohon maaf, terutama orang Betawi, bahwa yang namanya mati itu bukan mati bangke, betul? Bukan mati kayak kebo, bukan mati kayak kambing, bukan mati kayak binatang yang lain. Akan tetapi meninggal menurut kita orang NU atau orang Betawi itu cuma sekedar pindah, betul? Pindah alam dari alam dunia ke alam akhirat. Kehidupannya sama, kumpul kayak gini, butuh kehidupan dia di alam akhirat. Akan tetapi karena alamnya beda, kumpulnya beda, makannya beda, minumnya beda. Makanya kiai ya, kalau orang dulu, orang Betawi terutama kaum Barat, itu kalau 40 hari atau 7 hari mesti tersedia makanan kesukaan, betul ya kiai ya? Ini enggak ada nih. Hah? Cuma terkadangnya begini, saya sering bilang begitu. Naik janjing, ini bandeng di pucuk, gabus pucuk buat siapa? Buat konglo, buat konglo. Cuman yang saya sayangin itu gabus pucuk cuma semangkok. Nah saya itu kebagian semua kan enak, makan gabus pucuk semua. Bahkan gak makan, naik ngomong. Iya, kata dia, pakai logika. Iya, secara lahirnya kalau gak makan, nanti ada bahasa saripnya. Makanya kan mohon maaf, kalau kita dulu, kalau bulan mulut ya bulan Noah, jangan disalahin ya, kita bokir ya ngomong. Kita mah iya aja udah. Itu kalau bulan Noah, bulan mesti di pendaringan ada sajian, betul ya? Ada itu rokok, gula merah, kalau yang main doyan gula merah, gabus bujung, semangkok, betul dia ya. Musyrik, siapa bilang musyrik? Musyrik mah kalau kita bertuhankan selain Allah, kalau kita menyembah selain Allah musyrik, atau kita lebih percaya kepada gaib-gaib selain Allah Subhanahu. Terkadang itu yang kita nggak sadar. Contoh nih jujur, jangan bohong dah, jangan bohong. Belum lama umpama di pertigaan ada orang mati kepotok perempuan, umpama kira-kira jam 3 malam berangkat ke sana sendiri, berani kan? Ayo, musik kagak tuh? Musik kagak tuh? Kita nggak sadar itu. Woi jangan ada masalah, tahu serem ada gendarwonya. Muliaan mana?
besaran mana kadar ruh yang masuk ke ketimbang Allah Subhanahu. Itu enggak musrik. Kenapa? Dalam kitab ada ulama Hasan Al-Basri itu mengatakan boleh kita nyuruh, kita nyaji apapun bentuknya, niatnya kita sedekah ke orang dan dimakan oleh orang itu, maka pahalanya sampai ke almarhumah orang tua kita. Yang makin rokok-rokoknya Samsung bagi atu-atu itu begitu betul ya ya. Lah tujuannya sedekah, emang di sana banyak semua rokok. Nisep, makanya mohon maaf kalau yang sekarang nggak merokok rugi. Kudu merokok, apalagi Ustaz merokok, Ustaz nggak merokok, tekor. Ini kalau ditambahin kagak. Karena cerita ahli surga dunia dia perokok, pas dia masuk surga pengen merokok, dia bawa rokok langsung ke surga. Nanya malaikat punya korek kagak? Kagak. Di sini mah nggak ada api, di neraka ada api. Nggak jadi merokok, makanya rokok yang banyak di dunia biar kita masuk surga agaknya besar. Nggak ada api. Yakin percaya apalagi tadi Masya Allah. Sudah hadirnya lebih 40 yakin dikabul doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya iya. Tawasulnya, baca yasinnya, suaranya merdu, tahlilnya sampai ogah mau ini. Harus saya. Dia baru begitu ditinggal. Serius enggak bohong. Dia katanya kayaknya benar berulang kayak tadi kayak beliau ditinggal sama jamaah. Ditandain. Pak, iya enggak. Besok tahil tanggal malam ke rumah saya tahilnya siapa yang baca si Anu? Saya bangsa lama. Begitu. Datangnya entar udah garis datang. Itu orangnya tuh. Dia baru begitu. Bukan ada Bang udah datang. Lama. Kecil. Ada yang mana? Keburu dingin. Benar itu kan bagus. Sholat bukan cuma sekadar ibadah tapi olahraga. Zikir bukan cuma pembersihan qalbi, akan tetapi menghidupkan syarat-syarat sel-sel yang ada di badan kita. Makanya kudu gerak. Zikir bunyi kagak jumlah pula. Benar? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan enak begitu. Yang parahnya ada kan yang di YouTube kan. La ilaha illallah. Itu berlebihan Pak. Syarat belum semua sel-sel syarat lentur. Makanya betul kata Allah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kalau zikir yang benar, konsentrasi sesuai dengan ucapan, lari ke hati, menyebar ke seluruh sel-sel yang ada di tubuh kita, maka awal kita enteng. Tadi saya tanya, zikir Ustaz mimpin, kira-kira mikirin besek kagak? Mikirin nggak? Tenang nggak kepikiran? Tenang. Loh, mikirin nggak? Bentar lo kebagian kok nggak besek? Mikirin kan? Tenang hati kita. Itu sederhana begitu. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Allah sendiri yang kasih komitmen legal formal, jangan takut. Kalau kamu ingat kepadaku kata Allah, kesulitan akan hilang, resah bisa akan sisna, semua lahir batin kita akan Allah berikan kebahagiaan. Amin ya Rabbal. Terima maaf Pak, saya mah hujan ya. Berat terus. Gua ceramah sebentar gak pada pulang karena hujan. Saya kelamaan, belum jelas transaksinya. Bukan tidak salah. Ya. Ya.
Lah, juru saya ceramah kayak menghijab lah itu pembicaraan. Kan malamnya jadi acara haul bapak begitu dah. Lagu mulai benar jadi ustaz. Gak apa-apa, yang penting manggilnya gampang, tapi ngasihnya jangan digampangin. Jadi saya mengajar ini masih mengajar cuma silaturahim. Silaturahim kita lihat musuh itu saudara saya, istri beliau itu saudara saya, bahkan musriknya sama saudara sama saya masih saudara, cuma saudara samping bukan anjing ya, saudara samping. Saya bingung Kiai, orang Betawi ada bahasa saudara anjing, dari mana tuh saudara itu? Mana lo tahu? Lu mau ada saudara anjing? Ya ada, gue saudara anjing. Ada ya? Betawi mana saudara anjing ya? Jadi beliau masih saudara samping sama saya. Emaknya musri itu masih saudara sama adik sepupu saya bininya. Siapa? Tuh rumahnya lurus, belok kiri, terus kanan. Muhyiddin. Itu Muhyiddin adik sepupu saya. Jadi emaknya Muhyiddin itu adiknya bapak saya. Almarhum Yumenah bin Haji Rais. Bapak saya Haji Ji'i bin Haji Rais. Kenal Haji Ji'i? Kenal? Ya, serius saya gak bohong. Jadi saya membawakan anaknya Haji Ji'i. Kenapa saya bilang Haji Ji'i? Ternyata benar emak saya itu umur 13 tahun, bapak saya umur 55 tahun nikah sama emak saya. Jadi jauh. Pas saya sanawiyah, saya tanya, Bapak, emak bini yang keberapa? Gua lupa. Saya pikir kayak gitu belum sampai. Baru aku. Mohon Pak Ede. Jadi lagi Bapak jangan takut bini, jangan takut nikah lagi. Karena apa? Nikah lagi itu bukan urusan kita, urusan Allah. Betul. Hari ini Allah tentuin umpama Kiai Allah jodohin berperawan cantik kaya, itu kehendak Allah. Kok Kiai ya? Lah kehendak Allah Kiai ya? Lah kehendak Allah. Emang nggak bisa. Lah kalau kayak beliau begitu mah jangan mengukurnya jauh. Kalau kayak beliau mimpi umpama ada suara gaib, Jainuddin besok lu nikah sama si anu perawan kaya anak atu-atunya. Ini adalah suara Allah. Nggak percaya beliau. Bangun, sholat tahajud, tidur lagi sampai 3 kali sama kira-kira Kiai. Terjahit karena itu perintah Allah. Jadi jangan nolak Pak, laki-laki mah. Biar kita bini atu, jangan nolak, ibu pantangan nikah lagi. Itu setengah laki-laki, setengah bencong. Ini nggak mau ngomongin kawin ya? Nggak bisa Pak. Dia merupakan jenderal kayak kalau Allah berkehendak kagak nikah lagi cukup satu bininya, betul. Padahal dia jenderal, bininya kan di bawah dia. Apa kata dia? Tapi belum kehendak Allah, nggak bisa nikah lagi. Sekalipun dia tukang ojek, motornya nyetor, rumahnya ngontrak, Allah berkehendak 4 bininya. Betul. Bukan orang kapur, orang belarangan. Cuman kagak ada otaknya aja. Kawan susah, miskin, kawin mulu. Kehendak Allah. Musri di Jakarta Utara, jadi siap dan semua orang kata sama dia siap dan pengen tahu ngomongin perempuan lain depan si Eni. Di Muara siap dan laksanakan dan di rumah pengen tahu ngomongin perempuan lain, gue cek sama si Eni. Udah bener sama saya tiap hari sama dia sih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan silaturahim kita ini mendapatkan pintu berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan doa kita semua, khususnya untuk almarhum orang tua kita Haji Maimun Haji Ugo, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuatu yang harus dilaksanakan. Meninggal ada yang namanya 1, 2 nikahan.
Terus rezekinya masih banyak, ayo terusin 4, 5, 7 hari. Jangan takut susah buat orang tua, betul. Kalau perlu 40 hari dari hari pertama sampai 40 hari, jangan berhenti-berhenti. Betul, betul. Ustaz, iya. Lumayan. Amplop cepet, mampunya rapel, 4 juta saluan. Betul ya? Udah bos, gua jangan kasih sekarang. Enggak hari 40 belum masih gua 8 juta lumayan. Lah buat TV motor masih ada lebihnya. Ini yang harus dilakukan karena orang tua itu tadi kata tuan rumah mengenang meninggalnya beliau. Ada tawarannya menjaga yang meninggalkan beliau. Mengenang beliau meninggal dan mengenang serta menjaga apa yang beliau tinggalkan. Ini yang berat. Betul. Kalau mengenang wafat, mengenang baru mati, mah enak aja. Mengenang emak kagak enak. Tinggal sedekahan, tinggal undang orang, ada banyak hidangannya banyak, harus sedikit seadanya. Betul ya? Nah kita tuh kan undang di sini biar kata orang banyak. Harapin nggak hidangan lengkap begini, Pak? Harapin nggak kira-kira? Lah kita tuh lagi aku saya haul banget. Kan kita nggak nanya, kuenya ada tak? Enggak kan ya? Pakai besek ya bos? Enggak nanya tuh. Betul? Enggak nanya, saya nanya. Tadi diundang ke sini, haul kira-kira yang diharapin besek apa? Pak, woi, besek bukan? Bukan? Dikasih ambil Pak, nggak dikasih tobat sih kalau Kelewatan ya. Ya kan ada orang yang ngomong orang lagi meninggal dibikin susah. Siapa yang nyusahin ya Kiai? Lah gua kagak minta. Lalu ikhlas dia ridho memberikan hidangan, niatnya pahalanya buat almarhum keluarga kita. Sampai insyaallah amin ya robbal. Lah kan Syekh Al-Ato Ashato itu menceritakan di dalam kitab Al-Talibin. Ada seorang ulama mimpi dan dia tidur di pemakaman. Kemudian dia bangun lalu melihat ahli kubur pada bangun semua. Ada 2 keluarga suami istri. Yang suami istri yang satu nih makan sambil nangis, sambil cecak-bukan kata orang, tapi ciplak kayak bocah. Itu laki bini itu. Yang 2 laki bini yang satu lagi makan sambil tertawa, begitu bahagianya dan girangnya, main suap-suapan sambil Lah ulang lagi nanya sama yang suami pertama makan sambil cecek-bukan, Bapak Ibu, kenapa Ibu di alam ini, di alam kubur ini kok Ibu makan hidangan ada, kenapa sambil nangis? Kenapa sambil sedih kan lagi makan Bapak Ibu? Dijawab tuh sama suami istri, betul Tuhan. Saya makan dengan lauk yang lengkap. Saya makan dengan hidangan yang sempurna. Tapi ini amal ibadah saya. Ini sedekah saya yang saya rasain. Anak saya nggak pernah ngirim. Nah untuk anak saya sibuk dengan kontrakan yang saya tinggalin. Anak saya sibuk dengan petak-petak bagian dia yang mana. Ini mah saya ngerasain amal sedekah saya. Untung saya beribadah kepada Allah. Kalau kagak, sengsara saya Pak. Nih gua ngomong serius nih. Dan kita bakal merasa yakin kita mati. Kita punya anak kagak? Tinggal nunggu aja sampai yang duluan. Lalu itu ulama nanya lagi sama yang kedua, Tuhan, Bapak, Ibu kok beda sama yang sebelah sana apa? Bapak, Ibu makan enak sambil tertawa, sambil bahagia, sambil bermesraan. Apa kata dia? Tuhan, saya sungguh sangat bahagia. Ini hidangan amal sedekah saya. Dan yang bikin saya bahagia, anak saya tiap hari ngirimin buat saya. Alhamdulillah. Makan belum habis, ada lagi.
minum belum habis, ada lagi. Makanya dia bahagia di alam kubur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nih malam ini yang dikirimin, yang acara ini dengan hidangan sempurna, pulangnya bawa besek, pahalanya sampai buat almarhum orang tua kita Haji Main bin Haji Roh. Ditambah ntar amplop saya gedean, tambah sempurna lagi tuh. Harus dulu. Yang kedua, mengenang apa yang beliau tinggalkan. Ingat orang tua mapan sayangnya sepanjang jalan, sepanjang zaman. Anak sayang sama orang tua sepanjang galak ada yang 4 meter, ada yang 3 meter, ada yang 2 meter, ada yang semeter, ada yang setengah meter, ada yang lupa sama sekali sama orang tua. Dulu terbukti orang tua meninggal masih sayang nggak? Terbukti yang Haji Main meninggal masih sayang nggak sama anaknya? Sayang. Ini boleh siapa? Ini saya terang-terangan. Boleh siapa nih? Boleh siapa ini kalau bukan Bapak? Betul. Betul. Kontrakan boleh siapa kalau bukan boleh Bapak? Betul. Tanah yang dulu si Muslim ngomong di Mangus, tidak keras. Ya, di Tangerang ya. Tangerang yang untuk tempatnya tanah Hercules dia ngamuk, akhirnya menang, dia jual. Boleh siapa itu? Bapak. Coba saya ngadu berdua komisi kalah. Lantaran balik hilang, saya sempat datang ke Solo mancing sama dia. Boleh siapa itu? Lantaran Haji Main yang boleh beli Musri. Thailandik. Betul. Orang tua jaga, yang jaga itu yang berat. Kenapa? Mereka gak mati cuman jangan sampai perilaku anak-anaknya di alam dunia berbuat salah dan mereka dapat kesedihan di hadapan Allah Subhanahu. Jangan sampai dosa kita. Kebangetan temen anak lan cucuku, orang podo wira podo mangan tinggalanku. Andai aku bisa balik ning alam dunia, bakal tak ring gesih bondoku sing isi ono. Sholli wa sallim iman amalan, sholli wa sallim iman amalan, wal ali wal ashab iman qadra hada, wal ali wal ashab iman qadra. Ngerti orang? Ngerti ya? Ngertilah ya. Kalau kata jangan dimain, naudzubillah almarhum ngomong kayak gini, kau bangetan banget anak-anak gua sama cucu gua kagak pada ingat pada berebut pada gua. Artinya itu artinya kalau gua bisa balik ke alam dunia, kontrakan rumah sawah gua jual buat kawin lagi. Tuh, alhamdulillah. Saya orang tua meninggal aja masih sayang sama anaknya. Kita tugas ngejaga ayu akur sama saudara. Ayu kembangin pada orang tua ini, jaga kagak ngejual mah iya. Para babu larangan. Orang sini alhamdulillah. Cuma saya tanya orang aku aslinya Muslim. Belum yang lain apa kata Rasul? Ada riwayat hadis Usaid bin Malik Ar-Rabi'ah As-Sa'idi, saat itu beliau bersama Rasul, tiba-tiba datang nih Arab laki-laki dari Baduy. Dia nanya, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawai sayun ba'da mautihima. Ya Rasul, adakah bakti saya
saya masih berbakti enggak? Wajibkah saya masih berbakti sama orang tua ketika orang tua saya sudah tidak ada? Mak bapak sudah ada. Apa kata Rasul? Naam, iya ada. Apa yang pertama? Wassalatu alaihima, ayat doa itu orang tua tiap saat. Oke lah, kalau tiap menit terlibat tiap jam sholat doain dan bohong kalau ada anak yang nggak pernah sholat. Gua mah nggak pernah kagak pada orang tua gua tiap hari gua doain, bayang kagak palu penyok. Betul. Yang sembahyang udah pasti doain baca Fatihah waladhdallin wali ya. Johor 4 berapa Fatihah tuh Johor? 4 belum ya? 4 Fatih, 4 Rabbil Firli ditambah 5 waktu udah berapa puluh kita doain orang tua. Itu yang ketahuan sholat. Makanya kata Rasul, kata ulama, innal hadiyatul ahya alal amwat al istighfaru wa shadaqatu alaihim wa fi riwayatin wa qiraatul Qur'an. Sesungguhnya hadiah yang terbaik, kiriman yang terbaik buat orang yang sudah meninggal, pertama al-istighfar, mohon ampun buat mereka. Yang kedua, was-shadaqatu alaihim, sedekah, niatnya pahalanya buat mereka. Bahkan dalam hadis lain, qiraatul Qur'an, baca Quran, kirimin Fatihah, nawaina an naqra'al Qur'an hadiyatan li ruhi abaina, sebut namanya Al-Fatihah, baru baca Quran sampai ke sana. Mudah-mudahan dengan Fatihah Quran yang kita baca, orang tua kita dapat cahaya di alam kuburnya. Alhamdulillah. Terus ini terus dia kan yang tahu jawab kan dia, yang tahu jawab dia. Kalau terus ya jangan lupa bos, jangan terakhir masih hujan. Apa yang kedua? Wastighfaru lahuma, baca istighfar terus. Kita baca astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Niatin buat orang tua sampai sebila kagak sampai. Omongan saya boleh gak percaya, tapi iman kita harus percaya. Kalau kita kan lahir dan batin. Mohon maaf, kita mendoakan anak di kampung pondoknya di Jawa Timur. Sekarang lahirnya kelihatan gak dia lagi ngapain? Kagak kelihatan, betul. Dia tidurnya celentang apa ada kok, makan apa tuh alam buah di pondok, betul. Tapi batin berkata, waduh, udah tanggalnya, anak belum gua kirim wesa, kasih makan lagi, betul. Sampai nggak kira-kira? Apalagi iman yang hubungannya kepada Allah, buat Allah tidak ada yang tidak mungkin, dunia sampai akhirat kecil menurut Allah Subhanahu. Apa selanjutnya? Wa infadu ahdihima ba'da mautihima, melanjutkan kebaikan orang tua di mana beliau waktu hidupnya rajin banget berbuat baik. Alhamdulillah, yang Haji Maeng almarhum itu taruhnya ya. Nah, yang buat majlis bukan anak lu kan? Bukan apa? Alhamdulillah, lanjutin terus tuh. Mau siapa kayak yang aja, mau siapa kayak jangan disilakan. Yang penting niatnya pahalanya sampai ke orang tua. Almarhum yang Haji Maeng bin Haji Ram. Kalau putus-putus sampai begah makan dalam kubur, sampai empuk perut minum susu mulu, belum habis ada lagi, belum habis ada lagi, belum habis ada. Apa? Anaknya tiap hari ngirimin doa, ngirimin sedekah, yang pahalanya buat orang tuanya. Alhamdulillah. Wa infadu ahdihima ba'da mautihima, melanjutkan niat baik beliau ketika beliau masih hidup. Beliau sering banget berbuat baik, meninggalkan kebaikan. Lanjutin bahwa sering tahlil, gantiin mama kita, betul.
orang tua. Coba kita rajin. Alhamdulillah Bapak meninggal itu yang rajin. Alhamdulillah Bapak sering jamaah, terus dia meninggal, lanjutin jamaahnya biar kebaikan orang tua diomongin sama orang itu. Ya Allah, selalu kasihan amat ya. Waktu dia ada mah jangannya rajin, pas dia kagak anaknya atur juga kagak ada. Kasihan amat ya, mesti dari itu. Wa infadu ahdihima ba'da mautihima. Melanjutkan kebaikan beliau ketika beliau masih hidup di alam dunia. Selanjutnya wasilatur rahim alladzi la tusallu ila bihima, menyambung tali persaudaraan kepada orang-orang yang berhubungan dengan kedua orang tua ini. Saudara bapak dekati, saudara emak dekati, jangan pada berantem orang kamu. Kalau kamu jangan pada berantem. Sama saudara mah menang kalah jelek, betul. Yang menang jelek ya kalah apa lagi? Siapa yang jelek? Orang tuh. Ya Allah, selalu anaknya baru berantem berebut bandana dulu. Wah, gua matan, enggak. Kalau mancang gua apa emang? Habis badak gua dia gegar semua. Jangan, itu urusan dia. Urusan kita adalah berbakti sama orang tua, dan salah satu berbakti sama orang tua menyambung tali silaturahim kepada orang-orang yang berhubungan dengan kedua orang tua kita. Makanya alhamdulillah ada arisan keluarga. Kan kayak gitu tujuannya, betul. Betul. Ini mah ketemu kalau mau pesta doang. Dengan saudara kalau mau ngundang doang. Musim saudara di teluk naga, kenal ya kan? Habis pesta nggak lupa. Bukan musim orang berhubung. Ketemu saudara kalau meninggal doang, betul. Nah, untuk ada arisan keluarga 1 bulan sekali. Tujuannya apa? Tujuannya bukan nyari duit, tujuannya menyambung tali silaturahim, dan itu bagian bakti kita sama orang-orang tua kita. Mudah-mudahan dengan arisan keluarga kita kirim doa pahala sampai buat mereka. Alhamdulillah. Jangan kalau berantem, bandang jangan dibikin. Saya pernah tanah bapak saya diambil sama saudaranya. Saya nggak marah. Saya suruh bawa nggak mau. Bawa loh. Makan tuh begaras nggak mau. Ini bagian gua kan bawa lu. Udah makan suruh begaras nggak mau. Saya suruh makan karena bapak saya. Nggak mau. Bakti sama orang. Terakhir apa? Terakhir wa ikramu shodiqihima, memuliakan orang-orang yang dekat sama orang tua kita. Bapak temennya banyak nih, ayo sambangin. Assalamualaikum. Lu siapa tuh? Gua kenal. Ayah Cang, anaknya si Anu. Masya Allah, lu anak teman gua. Bagus kalau begitu, lu jadi nyambung saudara sama gua. Alhamdulillah, sampai pahala ke orang tua. Saudara emak terus begitu, sambangin. Tujuannya bukti bakti kita kepada almarhumah kedua orang tua kita, sehingga mereka dapatkan keluasan alam kubur, termasuk orang tua kita almarhum Cang Haji Maning bin Haji Rebo. Amin ya robbal. Itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpal di dalam peti. Cukup sekian, sampai ini aja ceramah saya karena perjanjian transaksinya belum pasti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.